Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iga Mawarni. Di video kali ini saya akan membahas tentang dinamika pembangunan berkelanjutan program pengelolaan lingkungan. Program pengelolaan lingkungan terhadap kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan. Lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah tempat hidup manusia dan makhluk hidup lainnya untuk beraktivitas dan melakukan interaksi, di mana dari interaksi tersebut akan menimbulkan hubungan timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peran nyata dalam satuan kehidupan. Lingkungan hidup dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Lingkungan alam merupakan lingkungan yang diciptakan oleh Tuhan, seperti sungai, danau, gunung, dan lain sebagainya. Lingkungan buatan merupakan lingkungan yang diciptakan oleh manusia, seperti bangunan, jembatan, jalan, dan lain-lain. Kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan adalah bentuk tindakan yang dilakukan oleh manusia yang menyebabkan kerusakan fisik, hilangnya karakteristik baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap sifat yang dimiliki. Kerusakan lingkungan bisa menimbulkan bencana alam seperti longsor, banjir, dan lain-lain. Karena adanya alih fungsi lahan yang berakibat pada rusaknya lingkungan, diakibatkan tidak dilakukan upaya reboisasi atau revegetasi. Dampak alih fungsi lahan perbukitan menjadi lahan perkebunan. Dampak kerusakan terhadap lingkungan akibat dari alih fungsi lahan perbukitan menjadi lahan perkebunan di Kabupaten Ponorogo, khususnya Kecamatan Pulung. Yang pertama, potensi terjadinya longsor secara terus-menerus karena jenis tanah yang ditanami di lahan tidak memiliki bebatuan seperti tanah di pegunungan. Yang kedua, sulit mendapatkan air bersih karena sering terjadinya longsor sehingga menutup sumber mata air bersih yang ada di desa ini. Yang ketiga, sulit melakukan reboisasi karena terjadinya perubahan terhadap jenis dan kontur tanah akibat longsor. Yang keempat, hilangnya karakteristik lahan, dan yang terakhir, upaya pengembalian fungsi lahan yang sulit untuk dilakukan. Upaya pemerintah daerah dalam mengatasi kerusakan lingkungan. Pemerintah di daerah Kabupaten Ponorogo melakukan upaya perbaikan dengan berdasarkan konsep negara kesejahteraan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Ponorogo tahun 2012-2023, yaitu pertama, pemetaan dan pengendalian lingkungan, seperti melakukan arahan lokasi kegiatan, batasan kemampuan lahan, efisiensi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang. Yang kedua, pengurangan dan kesenjangan antar wilayah, seperti perencanaan tata guna lahan dan tata ruang, penetapan metode penanaman bersilang atau tumpang sari, melakukan penanaman ulang secara terus-menerus, dan melakukan penyuluhan. Kesimpulannya, dampak yang ditimbulkan akibat alih fungsi lahan di desa ini menyebabkan lahan tersebut ditetapkan menjadi kawasan rawan bencana atau KRB, yang tidak layak dijadikan sebagai ladang produktivitas dan tempat tinggal. Namun, upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah sudah dilaksanakan dengan baik. Hal-hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir kerusakan dan bencana alam. Dan komitmen pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dari segi pembangunan, ekonomi, dan sosial, tetapi tidak mengesampingkan keberlangsungan lingkungan agar terciptanya hubungan yang harmonis antara masyarakat dan lingkungan. Sarannya, perlu dilakukan pengelolaan yang memadai
melalui lembaga khusus atau tim penataan yang menangani pertanian dan pemberlakuan zonasi pengelolaan lahan di wilayah desa tersebut. Dan perlunya peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak dalam hal pengawasan dan pengelolaan kawasan agar lebih efektif dan optimal, sehingga pemerintah dapat mengambil kebijakan-kebijakan dalam permasalahan ini. Materi di atas bersumber dari Jurnal Penelitian Hukum oleh Dinda Rizkanita. Judulnya Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi Kerusakan Lingkungan Akibat Alih Fungsi Lahan Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan tahun 2019. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.